Selamat datang di Desa Tlingsing, desa yang kaya akan keindahan budaya, alam, dan kreativitas penduduk lokal. Terletak di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, jalan menuju desa ini akan melewati hamparan sawah yang hijau dan luas, serta pemukiman penduduk asli yang sejuk dipandang mata. Sesampainya di sana, terlihat banyak penduduk yang sibuk di pagi hari, seperti membajak sawah, merawat kebun, dan menanam tumbuhan. Sungguh gambaran yang sangat harmonis antara manusia dan alam. Apalagi, desa ini mempunyai satu daya tarik lain, yaitu produksi kain tenun mereka. Untuk mempelajari hal itu lebih dalam, yuk kita temui kepala desanya. Sekarang, kita akan bertemu dengan Bapak Dwi Rianto. Selaku Kepala Desa Tlingsing, beliau adalah sosok yang penuh dengan semangat dalam melestarikan tradisi dan memajukan desa ini sebagai destinasi wisata budaya yang unggul. Perkenalkan, nama saya Dwi Rianto, sarjana hukum. Saya sebagai Kepala Desa di Desa Tlingsing. Tantangan pengrajin khususnya ATBM di Desa Tlingsing yaitu gempuran produksi dari pabrikan. Jadi skala pabrikasi itu lebih banyak dan lebih murah. Jadi tantangan masalah harga yang pasti beda pabrikasi dengan ATBM di Desa Tlingsing itu sendiri. Dari segi kawula muda, anak-anak muda sudah banyak ikut berkecimpung, terutama di bagian promosi. Mereka sudah memakai media sosial, yang pasti dipakai untuk media sosial karena banyak sekali pengrajin-pengrajin kita itu yang mempunyai anak SMA dan kuliah yang ikut memasarkan. Terus dari produksi sendiri ada beberapa kawula muda yang udah ikut terlibat aktif di dalam produksi itu sendiri, terutama dari bahan baku yang dari benang. Harapan kami, jadi karena ini warisan luhur, warisan budaya, jadi pengennya tetap berjalan sampai anak turun kita besok, karena ini juga sudah turun-menurun dari kakek moyang, nenek moyang kita. Harapan kita pemerintah bagaimana caranya agar bisa melestarikan seni tradisi kain lurik ini, karena di Desa Tlingsing sudah menjadi desa wisata sentra lurik khususnya di Kabupaten Klaten. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, akhirnya kita bisa langsung menuju sentra lurik ATBM, tempat di mana tradisi bertemu dengan seni. Gapura bertuliskan sentra lurik menyambut kita ke dalam dunia produksi kain tenun tradisional yang memikat hati. Pemandangan persawahan hijau di sekitar, dipadu dengan suara alat tenun, menciptakan suasana yang damai dan khas. Di sini, Anda bisa merasakan bagaimana setiap helai kain lurik diproduksi dengan penuh dedikasi, melibatkan proses manual yang kaya makna budaya. Kebetulan, di dekat sini ada kediaman Bapak Soekarno, seorang pengrajin benang yang sudah bertahun-tahun menjalankan tradisi tenun ini. Yuk kita intip prosesnya. Tahap pertama yang kita lihat di sini adalah penggulungan benang setelah proses pewarnaan selesai. Dengan alat tradisional yang sederhana, benang digulung secara manual. Proses ini bukan hanya memakan waktu, tetapi juga menuntut kesabaran dan ketelitian yang sangat tinggi. Bapak Soekarno dan istrinya biasanya membutuhkan 1 hari penuh untuk menyelesaikan satu gulungan benang. Proses ini menjaga kualitas benang tetap unggul dan menjadi fondasi kain lurik yang istimewa.
Selanjutnya, kita menuju rumah produksi Bapak Widodo. Di sini, suara khas alat tenun bukan mesin terdengar jelas menjadi melodi yang menemani aktivitas para pengrajin setiap hari. Di rumah ini, Anda dapat melihat proses pewarnaan dan penurunan kain lurik. Pewarnaan menggunakan bahan-bahan yang alami untuk menjaga keaslian dan kualitas kain. Proses ini biasanya dilakukan 1 hingga 2 kali dalam sebulan. Namun, saat momen khusus seperti hari kemerdekaan, intensitasnya pun meningkat. Setiap kain lurik yang dihasilkan adalah karya seni, di mana nilai tradisi dan inovasi bertemu untuk menciptakan produk yang unik dan bernilai tinggi. Kemudian, mari kita mampir ke rumah Ibu Nurul, salah seorang pengepul hasil tenun di Desa Tlingsing. Di tempat ini, Anda dapat menemukan berbagai produk berbahan lurik, mulai dari kain, pakaian, hingga aksesoris unik lainnya. Pasar Ibu Nurul tidak hanya mencakup pelanggan lokal, tapi juga internasional. Produk-produk dari desa ini telah mencapai Singapura dan beberapa negara lain. Bahkan, rumah Ibu Nurul sering menjadi tempat kunjungan bagi para pelajar dan peneliti yang ingin mempelajari lebih dalam tentang proses produksi dan pemasaran kain lurik. Nah, setelah melihat kinerja para veteran tadi, sekarang giliran kita melihat kontribusi generasi muda di desa ini. Generasi muda Desa Tlingsing memainkan peran penting dalam pelestarian tradisi ini. Dengan kreativitas mereka, teknologi dan media sosial dimanfaatkan untuk memasarkan produk lurik ke pasar yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa warisan budaya dapat relevan di era modern tanpa kehilangan esensinya. Semangat inovasi dari generasi muda ini menciptakan desain-desain baru yang tetap berakar pada nilai tradisional. Mereka membuktikan bahwa tradisi tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Desa Tlingsing bukan hanya sebuah tempat, tetapi sebuah perjalanan yang membawa Anda ke masa lalu, mempertemukan Anda dengan nilai-nilai budaya, dan menawarkan harapan untuk masa depan. Kami mengundang Anda untuk datang dan merasakan keindahan, kehangatan, dan makna di setiap helai kain lurik yang dihasilkan di sini. Melalui virtual tour ini, Anda bisa melihat sendiri betapa pakaiannya, tradisi yang diwariskan oleh masyarakat Desa Tlingsing. Mari bersama-sama kita lestarikan warisan budaya ini untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di Desa Wisata Tlingsing dan terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini.